Surat Al-A'raf ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi. Apakah belum jelas atau apakah belum menjelaskan sapa Allah? Jadi bisa bermakna apakah belum jelas atau bermakna apakah belum menjelaskan sapa Allah. Jadi awalam yahdi bermakna awalam yubayyin. Yubayyin itu menjelaskan. Ani Bani Abbas fi qawlihi awalam yahdi qala awalam yubayyin. Atau yatabayyan. Yatabayyan itu maknanya jelas. Jadi kalau orang Arab menjelaskan bahasa Arab itu juga dengan bahasa Arab, gitu loh. Lilladina bagi orang-orang yarisuna yang mewaris mereka al-ardo pada bumi. Mimba di ahliha setelah rusaknya penduduk bumi. Jadi mimba di ahliha itu kalau makna aslinya dari setelah penduduk bumi, tapi artinya dari setelah rusaknya atau binasanya penduduk bumi. Opo an bahwasanya, an itu sa'an bermakna annahu. Jadi kalau awalam yahdi tadi dimakna apakah belum jelas, maka an ini kedudukannya opo itu. Kalau awalam yahdi tadi dimakna apakah belum menjelaskan sapa Allah, an pada. Di pelajaran bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, iya kan? Nah, jadi kalau awalam yahdi tadi maknanya apakah belum jelas, maka an bermakna opo, an bahwasannya itu. Kalau awalam yahdi bermakna apakah belum menjelaskan sapa Allah, maka an bermakna pada. An bahwasanya launasa'u seandainya menghendaki kami Allah, asabnahum menimpakan kami Allah, hum pada mereka, menimpakan seksa maksudnya. Jadi asabnahum bil adzabi, dengan seksaan, bidunubihim sebab dosa-dosa mereka. Merekanya adalah pewaris bumi. Jadi asabnahum menimpakan seksa kami Allah, hum pada mereka, ya, bidunubihim sebab dosa-dosa mereka.
Nah, ini saya jelaskan dulu. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi bumi setelah penduduknya bumi binasa, bahwa seandainya kami menghendaki untuk menyiksa mereka sebab dosa-dosa mereka, kami juga bisa. Bisa dipahami belum ini? Jadi orang-orang yang mewaris bumi itu artinya orang-orang sekarang yang orang-orang sebelumnya disiksa oleh Allah. Jadi kalau istilahnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita tidak perlu mengalami sendiri. Jadi apakah orang yang mewarisi bumi itu artinya orang sekarang yang tinggal di bumi sekarang, itu belum jelas bagi mereka setelah pendahulu-pendahulu mereka itu disiksa oleh Allah, yang mana Allah juga mampu menyiksa mereka seperti pendahulu-pendahulu mereka. Mbah-mbahmu mbiyen niku lho disiksa karo Gusti Allah merga nglakoni dosa. Berarti Allah ya iso nyiksa awakmu nek awakmu nglakoni dosa. Bisa dipahami? Nah, jadi apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi bumi, yang tinggal di bumi sekarang ini setelah penghuni-penghuni terdahulu disiksa oleh Allah? Apa yang jelas? Kalau seandainya kami Allah menghendaki menyiksa mereka sebab dosa-dosa mereka, kami bisa melakukannya. Jadi intinya harusnya sudah jelas orang zaman dulu disiksa oleh Allah karena melakukan dosa. Kalau sekarang aku melakukan dosa, bisa jadi aku juga disiksa oleh Allah. Atau dijelaskan begini, apakah Allah belum menjelaskan? Apakah Allah belum menjelaskan bagi orang-orang yang mewarisi bumi, yang tinggal di bumi sekarang, setelah pendahulu mereka disiksa oleh Allah, kalau seandainya kami menghendaki menyiksa mereka sebab dosa-dosa mereka, kami bisa melakukannya. Jadi belajar dari pengalaman orang lain. Oh, wong biyen niku disiksa karo Gusti Allah merga nglakoni dosa. Nek aku nglakoni dosa kaya dosane wong biyen, engko aku ya disiksa. Gitu. Jadi asobnahum bil adzab kama asobna man qablahum. Jadi kami bisa melakukan penyiksaan terhadap mereka sebab dosa-dosa mereka sebagaimana kami menyiksa orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, wanat ba'u dan nyetempel. Apa nyetempel? Ngecap. Kami Allah ala qulubihim atas beberapa hati mereka. Jadi
natok bau itu nyetempel atau istilahnya ya hatinya itu dikunci mati. Fahum maka mereka aladina yarisunal ard iku layasmaun, tidak bisa mendengar mereka, tidak bisa mendengar nasihat. Dengarnya dengar tapi tidak mau menerima ya. Dan juga apa belum jelas kalau seandainya kami ngecap atau nyetempel hati mereka itu juga bisa, kemudian mereka tidak bisa mendengar. Jadi yang bisa dipahami dari ayat ini, yang diakibatkan oleh dosa itu ada dua. Jadi akibat buruk dari dosa itu ada dua. Pertama, disiksa oleh Allah. Yang kedua, hatinya disetempel oleh Allah sehingga tidak bisa dinasehati. Jadi akibat yang ditimbulkan oleh dosa itu, kalau dalam ayat ini ada dua. Siksaan, yang kedua tuturane angel. Angel tuturane. Tuturane angel. Itu sebabnya ana dosa niku. Jadi sesuatu yang bersih tidak akan mau campur dengan sesuatu yang kotor. Kamu mau tinggal serumah sama babi? Hah? Mau? Tidak mau? Ya gitu. Jadi kebaikan tidak akan pernah bercampur dengan kejelekan. Jadi yang membuat hati seseorang itu disetempel, dikunci mati oleh Allah sehingga tuturane angel itu karena ada dosa di dalam hatinya. Nek pengen dosane apa? Kalau pengen hatinya lepas dari setempelnya Allah itu, ya wis dosane ditobati, dihentikan. Jadi awalam yatabayyana lahum an lau nasa'u asobnahum bidunubihim. Nah, itu ditafsir Ibnu Katsir. Ya. Tilkal qura utawi demikian itu berbagai desa yang sudah disebutkan di atas, yang sudah kita sebut di atas, iku nakusu mengkisahkan kami Allah alaika atas kamu Muhammad min anbaiha dari berbagai kabarnya desa. Demikian itulah desa-desa yang sudah kita kaji di atas. Itu adalah desa-desa yang sudah kami kisahkan atas kamu Muhammad tentang cerita-ceritanya desa tersebut. Ya.
Walaqad ja'ahum dan niscaya sungguh telah datang hum pada mereka sapa rusuluhum beberapa utusan mereka bil bayinat dengan berbagai keterangan. Keterangan di sini termasuk membawa ayat-ayat mukjizat. Fama kanu maka tidak ada mereka desa iku liyuk minu supaya beriman mereka. Nah, mereka itu sama sekali tidak ada niatan untuk beriman saat para rasul itu datang. Di fama kanu liyuk minu. Dan sungguh telah datang pada mereka utusan-utusan mereka dengan membawa berbagai keterangan termasuk ayat-ayat mukjizat. Maka mereka itu tidak ada sedikit pun niatan untuk beriman terhadap Rasul yang datang. Niat percaya is ora. Nggak ada sedikit pun rasa ingin percaya, itu nggak ada. Bima sebab apa-apa kadzabu yang telah mendustakan mereka min qablu dari sebelum datangnya para rasul. Min qablu dari sebelum datangnya para rasul. Sebab mereka sejak awal sudah mendustakan sebelum para rasul itu datang. Jadi sebelum para rasul datang itu memang mereka sudah nakal. Begitu rasul datang tetap nakal itu. Jadi sebelum rasul datang ke mereka, mereka kan sudah belajar sejarah dari orang-orang terdahulu, ya kan? Dari belajar sejarah itu mereka sudah tidak percaya. Kemudian tibalah saatnya Rasul datang ke mereka. Terus apa yang terjadi? Tetap tidak percaya. Iki sing digawa Rasul kok mirip dongeng-dongeng zaman biyen. Ngono. Dianggap dongeng. Gitu. Jadi sebelum datangnya Rasul mereka itu ya sudah kafir, sudah nakal. Begitu Rasul datang mereka tetap kafir, tidak ada keinginan sedikit pun untuk percaya. Yes, gitu itu. Kadzalika seperti demikian itulah Allah nyetempel hati. Ya, Allah nyetempel hati. Ya bau juga akan nyetempel. Juga akan nyetempel. Sapa Allahu Allah ala qulubil kafirin atas hatinya orang-orang kafir. Atas hatinya orang-orang kafir. Lah,
seperti Allah sudah nyetempel hatinya orang-orang terdahulu. Seperti itu juga Allah akan nyetempel hatinya orang-orang kafir. Itu. Berarti ini berlaku untuk kita juga loh. Kalau kelakuan kita sama seperti kekafiran orang-orang terdahulu, kita juga akan diperlakukan sama oleh Allah. Kalau di era Nabi Muhammad ya memang kafir Mekah. Kalau di era sekarang siapapun yang kelakuannya sama seperti pendahulu-pendahulu mereka, dia juga akan diperlakukan sama oleh Allah. Kadzalika yatba'ullah ala qulubil kafirin. Seperti demikian itu Allah ngecap, ya, mengunci mati hatinya orang-orang kafir terdahulu. Allah juga akan nyetempel atas hatinya orang-orang kafir di masa yang sekarang ini. Jadi hidup itu aslinya hanya sejarah yang terus berulang. Cuma pelakunya aja beda. Kalau sekarang ada kekafiran, dulu juga ada kekafiran. Kalau dulu ada keimanan, sekarang juga ada keimanan. Kelak ya ada kekafiran, keimanan ya ada. Alur ceritanya sama. Jadi An Mujahid fi qaulihi fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl qala mislu qaulihi walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Jadi ayat ini identik dengan surat Al-An'am ayat 28. Ya. Wa ma wajadna, dan tidak menjumpai kami. Allah li aksarihim, terhadap kebanyakan mereka manusia, min ahdin, pada netepi janji, ya, netepi janji. Wa'in, dan bahwasanya, kalau makna Jawanya sak temene kelakuan, ya. Wajadna, menjumpai kami Allah, aksarohum, pada kebanyakan mereka manusia, lafasikin, niscaya orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan. Dan kami Allah tidak menjumpai dari kebanyakan manusia pada netepi janji. Jadi kebanyakan manusia itu ingkar janji. Kebanyakan manusia itu ingkar janji. Loh, kapan kita pernah berjanji pada Allah? Hah? Kapan kita pernah berjanji pada Allah? Jadi di alam ruh dulu, di alam ruh, alam itu kan ada 4 ini ya. Alam ruh, alam dunia, apa? Yang ketiga, alam barzah, yang keempat akhirat. Ya. Jadi di alam ruh dulu kita itu sudah dijanji oleh Allah
alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhan kalian? Kemudian waktu itu kita menjawab bala syahidna, kita bersaksi, ya, kami bersaksi. Berhubung kita itu sudah berjanji di waktu itu, di alam ruh itu, maka kita bisa hidup di dunia. Lah di dunia ini kita ditagih, janji kita dulu itu ditagih oleh Allah. Lah kebanyakan dari kita ingkar janji, alasannya lupa. Loh, kapan aku janji? Gitu. Ya jelas lupa. Makanya Allah menurunkan kitab Al-Quran, mengutus Rasul untuk mengingatkan kembali. Kowe mbiyen tahu janji karo aku lho ya. Intinya di situ. Ya. Masalahnya begitu Rasul datang, kitab datang, yang itu mengingatkan bahwa kita telah berjanji, itu ditolak oleh kebanyakan manusia. Itu sehingga Allah mengatakan ini, dan kami tidak menjumpai kebanyakan manusia itu menetapi janji. Ya. Sudah diingatkan juga nggak peduli, nggak peduli. Dan bahwasanya yang kami jumpai dari kebanyakan mereka, niscaya mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi yang dijumpai oleh Allah dari kebanyakan manusia itu ada dua. Pertama, ingkar janji. Ya kalau sudah ingkar janji terus diem gitu, sik mending. Sudah ingkar janji, yang kedua nawakal, nah, itu fasik. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Ya. Tsumma kemudian ba'asna, mengutus kami Allah, mim ba'dihim, dari setelah mereka, rasul-rasul yang disebutkan di atas, rasul-rasul yang sudah disebutkan di atas, mengutus Musa pada Nabi Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Ini ayatnya apa? 9 ayat. 9 ayat mukjizat. Ini kitab Taurat belum diturunkan. Ila Fir'auna, pada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesarnya Fir'aun. Artinya ya kaumnya itu. Kemudian kami mengutus dari setelah utusan-utusan yang sudah diceritakan di atas. Kami mengutus Nabi Musa dengan membawa 9 ayat kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Artinya kaumnya. Fadzalamu, maka menganiaya mereka, Fir'aun dan kaumnya itu, biha, terhadap ayat.
9 ayat itu ya tongkat jadi ular, tangan yang bersinar, banjir kodok, banjir darah, banjir tumo, tahu tumo? Kutu rambut itu, banjir belalang, ya. Terus banjir betulan, nah itu. Di ayat lain dijelaskan seperti itu. Fangdur maka melihatlah kamu Muhammad. Ungdur itu melihat dengan menganalisa. Jadi melihat dengan berpikir. Kaifa bagaimana? Karena ada apa akibatul mufsidin. Akibatnya orang-orang yang membuat kerusakan. Jawabnya ya diseksa. Maka coba lihatlah wahai Muhammad, pikirkanlah, gitu kan, analisalah di situ bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan dengan kekafirannya itu. Ya diseksa kan. Nah, ya silahkan itu dihayati betul. Wakola dan berkata, Sopo Musa, Nabi Musa, ya Fir'aunu wahai Fir'aun. Fir'aun itu bukan namanya itu. Jadi Fir'aun itu julukan untuk raja-raja Mesir. Ya. Kalau orang Indonesia dengar kata Fir'aun itu pasti konotasinya jelek. Ya. Tapi kalau orang Mesir disebut Fir'aun itu malah bangga dia. Kalau punya marga Fir'aun berarti dia adalah keturunan ningrat, keturunan raja. Itu kalau orang Mesir. Nek wong Indonesia diceluk Fir'aun ngono ngamuk. Ya taunya orang Indonesia tentang Fir'aun ya kan dari Quran ini kan. Dan di Quran ini dijelaskan Fir'aun itu adalah Fir'aun yang jahat. Sementara kalau di surat Yusuf, Raja Mesir itu ya Fir'aun, tapi Fir'aun yang baik, yang beriman. Ini sesungguhnya aku, Musa. Jadi rakyat jelata ketemu raja itu piye? Angel. Arep mlebu istanane tok iku wis angel. Dijarno no 3 dina. Ora oleh mlebu. Ini sesungguhnya aku, Musa iku rasulun, seorang utusan. Min Rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Fir'aun, ketahuilah sungguh aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam yang diutus kepadamu. Terus Fir'aun gimana? Ya guyu. Iki bocah iki ngomong apa iki? Gitu kan. Iki cah cilik ngomong apa gitu. Ya. Hakikun, aku ini ya, iku hakikun hak. Ya, hak. Jadi hakikun artinya ana hakikun itu. Jadi aku itu betul hak utusan dari Allah gitu loh.
Jadi kan Fir'aun dibilangi ini rasulun min rabbil alamin, itu nggak percaya, nggak percaya. Ya alasannya sukunya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, itu adalah berada di kasta terbawah. Jadi di era itu ada sistem kasta. Ya. Lah kasta Israeli, Bani Israel itu kastanya itu kasta terbawah. Jadi kerjanya itu yang kasar-kasar itu, ngangkati watu, ya, golek pasir turut kali, ngono iku. Ya. Terus Musa sendiri itu semasa kecilnya dirawat oleh Fir'aun. Terus track recordnya umur 12 tahun itu Musa itu membunuh orang, terus melarikan diri keluar negeri, ke negeri Madyan, ya kan? Begitu datang ke Mesir lagi ngaku utusan Allah. Gimana? Guyonan tali kon le. Ngono kan? Ya kan? Iki tenanan ora ngono. Ya kan? Atik ngomongnya pelat pisan, ya kan? Karena semasa kecilnya makan bara api itu. Ini ngaku utusan Allah tenanan ora. Kok kayak guyon. Nah, terus ditegaskan oleh Musa, hakikun, iya betul, aku ini adalah utusan Allah. Ala atas anla akulah, jika tidak berkata aku, alallah atas Allah, ila kecuali al-haqqo pada perkataan yang benar. Ya. Lah aku mengaku sebagai utusan Allah itu berdasarkan bahwa aku tidak boleh berkata atas nama Allah kecuali perkataan yang benar. Jadi aku mengaku sebagai utusan Allah itu berdasarkan bahwa aku tidak boleh berkata atas nama Allah kecuali perkataan yang benar. Berkata atas nama Allah, tahu maksudnya? Enggak. Allah tidak mengatakan, tapi dia mengatakan. Mudeng. Allah tidak mengutus dia sebagai rasul, tapi dia ngaku-ngaku sebagai rasul yang katanya yang ngutus adalah Allah. Itu berkata atas nama Allah itu gitu. Allah tidak mengutus, ya kan? Tapi dia ngaku sebagai utusan Allah. Jadi nama Allah itu dibawa-bawa. Jadi intinya begini, aku adalah utusan Allah, benar-benar utusan Allah. Landasannya apa? Loh, orang itu ndak boleh ngomong mengatasnamakan Allah kecuali omongannya harus benar. Ya, orang itu ndak boleh bicara bawa-bawa namanya Allah kecuali
yang dia bicarakan harus benar. Kalau aku mengaku utusan Allah, ya memang benar aku utusan Allah. Mudeng. Kalau perbandingannya gini, ada hadis itu gini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang bohong mengatasnamakan Nabi Muhammad dengan sengaja, maka supaya menempati tempat duduknya di neraka. Bukan hadis Nabi, ya kan? Tapi dibilang ini adalah hadis Nabi. Mudeng. Dia bikin hadis palsu, dibilang ini adalah hadis Nabi, padahal aslinya bukan hadis Nabi. Berarti dia bohong, bawa-bawa nama Nabi. Tuh. Mudeng ora? Mudeng ya? Ya. Loh, menyampaikan agama itu ada resikonya. Ada resikonya. Wong Gusti Allah gak muni ngono kok, terus kowe muni ngono, wah itu perkara iki nggo. Nabi gak bilang gitu terus kamu bilang gitu. Masalah itu. Dosanya besar. Bohong bawa-bawa nama Allah. Nek ngapusi ya ngapusi ae, aja nggawa-nggawa jenenge Gusti Allah. Dosane gedhe iku. Ngono lho. Lah, ini penekanan dari Nabi Musa. Ya, terhadap Fir'aun yang tidak percaya itu. Kan gini, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Betul, aku ini utusan Allah atas dasar bahwa aku ndak boleh ngomong sesuatu yang bawa-bawa nama Allah kecuali omonganku harus benar. Bisa dipahami? Kudu jelas ngene nek ngaji ya, kudu jelas. Qad ji'tukum sungguh datang aku Musa kum pada kalian bibayinatin dengan keterangan min rabbikum dari Tuhan kalian. Sungguh aku datang pada kalian dengan keterangan dari Tuhan kalian, artinya dengan bukti mukjizat. Jadi secara omongan ya itu sudah sudah kuat, ya kan? Ditambah dengan mukjizat, tongkat jadi ular, ya kan? Tangan dimasukkan kerah baju, dikeluarkan lagi bersinar dan lain-lain. Fa'arsil, maka melepaskanlah kamu Fir'aun ma'iya bersamaku Musa Bani Israil pada Bani Israil. Nah sekarang lepaskanlah Bani Israil bersamaku. Jadi lepaskanlah bersamaku Bani Israil. Artinya pertama, Bani Israil jangan kamu jadikan budak lagi. Jadi kamu taruh di kasta yang paling
rendah. Yang kedua, mereka mau aku ajak hijrah. Hijrahnya kemana? Dari Mesir ke negeri Sam. Ya, Sam sing saiki perang Palestina niku, ngono kuwi. Jadi hijrahnya para nabi terdahulu itu ya di situ, di bumi Sam itu. Kalau Nabi Muhammad unik memang hijrahnya di Madinah. Kalau hijrahnya para nabi itu di negeri Sam. Jadi lepaskanlah bersamaku Bani Israel, jangan kamu perbudak lagi, biarkan aku bawa mereka hijrah ke negeri Sam. Tuh. Jadi Bani Israel bisa sampai Mesir dulu itu yang bawa adalah Nabi Yusuf. Ya, yang bawa Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf meninggal, Fir'aun yang baik meninggal, ya, raja yang baik meninggal, ganti raja yang jahat itu. Terus Bani Israel ditindas. Kurang lebih lebih dari 400 tahun. Ditindas itu lebih dari 400 tahun. Indonesia katanya 350 tahun, masih kalah sama Bani Israel. Kalau Indonesia di negerinya sendiri, kalau Bani Israel ditindas Fir'aun di negaranya Fir'aun. 400 tahun lebih. Nah, Nabi Musa hijrah yang nyebrang laut itu, dibelahkan laut oleh Allah. Ya itu, hijrah dari Mesir menuju negeri Sam dengan membawa jenazahnya Nabi Yusuf. Ya. Jadi ceritanya Nabi Yusuf itu dimakamkan di tengah Sungai Nil. Ceritanya itu seperti itu. Singkat cerita ditemukan makamnya karena memang dulu pesen. Nanti kalau aku meninggal terus Bani Israel pergi dari Mesir menuju negeri Sam, tolong jenazahku dibawa. Aku pengen dimakamkan bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bersama bapaknya, kakeknya, dan buyutnya. Ya 400 tahun baru bisa direalisasikan, dibawa oleh Nabi Musa, nyebrang laut itu. Kala berkata sapa Fir'aun, ing kunta jika ada kamu Musa, iku jikta datang kamu Musa, diayatin dengan suatu ayat. Ayat itu bukti pengakuanmu sebagai utusan Allah. Diayatin dengan suatu ayat itu artinya ya ayat mukjizat sebagai bukti kalau pengakuanmu sebagai utusan Allah itu benar. Fakti maka mendatangkanlah kamu Musa biha terhadap ayat tersebut. Ing kunta jika ada kamu Musa, iku minas sodikin termasuk orang-orang yang benar, termasuk orang-orang yang benar. Fir'aun menuntut suatu bukti
kepada Nabi Musa, jika kamu datang membawa bukti atas pengakuanmu bahwa kamu adalah utusan Allah, datangkanlah bukti tersebut, datangkanlah ayatnya. Kalau memang kamu termasuk orang-orang yang benar, engkau gak ngomong tok, itu kan? Kamu ngaku bahwa ndak boleh bicara bawa-bawa nama Allah kecuali harus apa? Yang benar. Lah Allah sopo ngaku ya ora roh. Lho kan ngono kan? Robil alamine sapa iki lho aku ya ora roh. Buktine ndi buktine kan gitu kan? Buktine ndi? Fa'alqa maka menjatuhkan sapa Musa. Lho nek ngaji kan kudu mikir ngono kan. Bener kan? Tak jak mikir kan. Fa'alqa maka menjatuhkan sapa Musa asahu pada tongkatnya Musa. Fa'idha maka ketika tongkatnya dijatuhkan, dia utawi tongkat iku sukbanun ular besar. Sukban itu ular besar. Mubinun yang jelas besarnya maksudnya. Tabiatnya ular itu kalau masih kecil itu gerakannya lincah. Kalau ular besar gerakannya lambat. Ya. Jadi di ayat lain itu lafadznya hayyatun tas'a, ular. Kalau di ayat ini sukban itu ular besar. Istimewanya ularnya Musa ini walaupun ukurannya besar, gerakannya lincah seperti ular kecil. Kalau di ayat lain lafadznya hayatun. Hayatun itu artinya ular. Ana wong jenenge hayatun. Takonono iku sing ngekeki jeneng. Maksude piye? Hayatun. Kalau sukban ini ular besar. Kalau hayatun ular biasa. Nah, walaupun di sini sukban ular besar, tapi gerakannya itu lincah. Gerakannya lincah. Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya. Ketika itu, saat tongkatnya dijatuhkan, tongkatnya berubah menjadi ular yang besar, yang ya jelas besarnya itu. Jadi ular besar. Wanaza'a dan mencabut, artinya mengeluarkan sapa Musa, mencabut atau mengeluarkan sapa Musa yadahu pada tangannya Musa. Jadi akhrajaha min jaibihi. Jadi Musa mengeluarkan tangannya dari kerah bajunya, ya, dari kerah bajunya. Fa'idha maka ketika itu dia utawi tangan iku baidha putih,
putih atau bersinar ya. Jadi putih itu bukan dikeluarkan terus tahu-tahu tangannya belang, itu tidak. Lo belang kan ya putih ya. Tapi bukan putih belang, bukan. Putih bersinar ya. Linadirin, bagi orang-orang yang memandang ya. Bagi orang-orang yang memandang. Jadi karena liyadihi nurun satik. Jadi menurut Ibnu Abbas, jadi bagi tangannya Musa itu ada cahaya yang bersinar. Yudhi'u ma baina sama wal ard, yang menerangi antara langit dan bumi. Wes ngalang-alai srengenge kuwi. Ngalang-alai matahari. Jadi dikeluarkan dari kerah bajunya, nah, sudah bersinar. Bukan sinar bukan putih karena belang, bukan. Memang bersinar menerangi antara langit dan bumi. Terang benderang betul. Qala berkata, sapa al-mala'u, pembesar, min qaumi fir'auna, dari kaumnya Fir'aun, Inna hadza, sesungguhnya ini Musa, iku lasahirun, niscaya tukang sihir, alimin, yang pinter. Kemudian pembesar dari kaumnya Fir'aun mengatakan, sungguh Musa ini adalah tukang sihir yang pinter. Pinternya luar biasa ini. Ini sama dengan di surat Syu'ara ayat 34-35. Bisa dilihat sendiri nanti. Yuridu, menghendaki sapa Musa, an yukhrijakum, jika mengeluarkan sapa Musa, kum, pada kalian, min ardikum, dari bumi kalian. Ini bumi Mesir ya. Bumi kalian. Famadha, maka utawi apakah sesuatu, tak murun, yang perintah kalian. Perintah kalian itu enaknya Musa ini diapakan ini gitu loh. Wah, ini tukang sihir yang pinter ini. Dia pasti punya keinginan untuk mengusir kalian dari bumi Mesir ini. Ini pasti ada niat memberontak ini. Ini pasti ada niat memberontak ini. Kalian mau dikudeta. Mudeng. Terus kira-kira sekarang kalian perintah apa untuk nangani si Musa ini? Ya memang orang kalau cinta kekuasaan, yang dia khawatirkan kan apa? Kalau sampai kekuasaannya hilang. Terus kalau ada orang yang dianggap lebih hebat dari dia, pasti dicurigai. Wah, iki pengen nyaingi aku iki, ngono. Geser posisiku iki, kan gitu kan. Gitu. Dituduh seperti itu. Padahal tujuannya Musa itu apa? Ya
ngajak Fir'aun beriman, Bani Israel mau diajak hijrah ke bumi Syam, selesai. Mereka yang pikirannya aneh-aneh. Ini Musa punya tujuan untuk mengusir kalian loh ya, mengeluarkan kalian dari bumi Mesir loh ya, yang mana selama ini penguasanya kalian. Ya kan? Dia punya bakat besar ini. Sihirnya luar biasa. Lah kalian sihir apa? Ya kan? Lah ini kalau dibiarkan, wah kita nanti yang terusir dari Mesir. Rakyat Mesir akan condong ke dia. Terus kita nggak punya pengikut. Pikirane ngono kuwi. Ya, wis elek tok pikirane. Ya. Qalu berkata mereka, para pembesar, arjih, semoga membiarkan atau mengakhirkan kamu Fir'aun pada Musa wa akhahu dan saudaranya Musa. Jadi arjih itu akhir amrohuma. Untuk sementara Musa dan saudaranya Harun dibiarkan dulu untuk sementara. Karena kalau mau ngelawan langsung saat itu pasti kalah. Ngulone gedene sakmono kan gitu kan. Tangannya bisa menerangi langit bumi. Ini kalau kita lawan sekarang, kita pasti kalah. Kita pasti dipermalukan. Wong kita raja kan gitu kan. Dan para pembesar-pembesarnya. Ini kalau Musa dan saudaranya dilawan langsung, kita ndak nututi, kalah kita, pasti kalah. Untuk sementara biarkan dulu. Arep nyekel ora wani ya ngulone gede. Ya kan? Dicewaplok ulone kapok. Wis ben mulih sik iki ben biarkan dulu. Ya kan? Wa arsil dan mengutuslah kamu Fir'aun fil madain di dalam beberapa kota Mesir ya. Seperti Indonesia itu kan ada Jakarta, ada Surabaya, ada Semarang, ada itu loh. Hasirin seraya orang-orang yang mengumpulkan. Lah, kita golek bolo. Nah, gitu loh intine ngono. Kalau kita lawan sekarang, kita kalah. Ngulone godene sakmono nah, ya kan? Dah biarkan dulu, dia pulang dulu wis enggak apa-apa. Kita atur strategi. Nah, strateginya fa'arsil fil mada ini hasirin, silahkan engkau Fir'aun mengutus di kota-kota Mesir, ya di kota-kota Mesir, seraya orang-orang yang mengumpulkan, ya mengutus orang yang di situ memang tujuannya mengumpulkan tukang-tukang sihir yang pinter-pinter itu. Barangkali di tempat-tempat yang pelosok-pelosok, di goa-goa itu kan ada tukang-tukang sihir pinter, itu kita tarik ke sini gitu loh. Ya tuka datang mereka. Maknanya saya ralat ya. Fa'arsil maka mengutuslah kamu Fir'aun
fil madaini di dalam beberapa kota mengutus hasirin itu pada orang-orang yang mengumpulkan. Ya, maknanya tak ralat hasirin pada orang-orang yang mengumpulkan. Ya'tuka datang mereka hasirin ya kepada kamu Fir'aun bikulli sahirin dengan membawa seluruh tukang sihir alimin yang pinter ya, alimin yang pinter. Nah, utuslah di kota-kota itu orang-orang yang mengumpulkan tukang sihir. Lah mereka datang ke kamu Fir'aun dengan membawa seluruh tukang sihir yang pinter. Jadi diterobosi ning desa-desa kono, ning daerah-daerah kono, bae ana tukang sihir pinter digawa rene. Ngono lho. Ya kan? Bawa ke sini. Sampir. Cukup dulu ya. Jam 8. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.